Berjumpa kembali dengan Kak Amel dan Kak Kesya di Sekolah Minggu Online GKI Beringin. Yeay! Adik-adik, udah siap belum sekolah minggu hari ini? Sudah dong Kak, sudah semangat ini Kak mau sekolah minggu. Ya. Adik-adik kalau udah semangat, yuk kita berdiri dan kita menyanyikan pujian Halo Halo Ola Ola. Sambil bertepuk tangan boleh loh. Pakai gerakan ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu takut, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu takut, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu takut, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian nih. Udah semangat belum? Sudah dong Kak, Sudah. semangat. Kalau yang belum, kita nanti akan menyanyikan pujian lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, kita memejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak ceritanya minggu lalu tentang apa? Betul sekali, tentang Nabi Musa waktu masih kecil, masih bayi. Nah hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang Musa, tapi dengan hal-hal yang lain. Pasti seru ya Kak? Wah pasti lebih seru lagi sih Kak. Betul sekali. Nah sebelum itu kakak mau ngajak kita untuk memujikan bersama Jangan Kamu Khawatir. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memujikan pujian nih. Nah,
kita sekarang mau dengar cerita Nabi Musa. Kira-kira tentang apa ya, Kak? Apa ya? Yuk kita cari tahu bersama ya. Yuk kita cari tahu. Nah, tapi sebelumnya kita mau siapin Alkitabnya dulu nih. Nah, yuk disiapin dulu Alkitabnya, dibuka nih Alkitabnya. Nah, mari kita pujikan Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Yuk tangannya dilipat, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan diceritakan oleh Pak Untoro. Kiranya Engkau memberkati cerita pada hari ini agar kami bisa mendengar, memahami, dan menerapkan cerita pada hari ini dalam kehidupan kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Untoro dan Kapten Konyol dalam kisah Nabi Musa dengan judul Tuhan Penolong. Untuk percaya bahwa aku bisa. Bagus ya. Wah, ada Alkitab ini ya. Kamu ya yang baca Alkitab? Iya, Kak. Oh, tentang apa? Ini, Kak, tentang Nabi Musa. Oh gitu ya. Nabi Musa kenapa? Itu, Kak. Nabi Musa diutus oleh Tuhan. Tapi kenapa ya, Kak? Kok dia nggak mau awalnya? Oh gitu. Awalnya memang Nabi Musa tidak mau. Dia merasa bahwa sangat cemas. Dia cemas dan takut menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak orangnya. Apalagi dia kan pernah tinggal di istana. Kalau tinggal di istana, dia berpikir apa bangsa Israel itu mau percaya kalau dia diutus oleh Tuhan. Bahkan dia itu menolak sampai 5 kali loh. 5 kali, Kak? Iya, 5 kali. Yang pertama, ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, ya dia melihat ada semak yang terbakar, ya. Tapi ketika dia hampiri ternyata semak itu tidak terbakar. Dan Allah berfirman, jangan mendekat, karena tempat di mana kamu ada sekarang ini adalah kudus. Lalu dia tidak mendekat, ya. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan, aku sudah mendengar bangsa Israel mengeluh, menangis, minta untuk dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah,
Tapi siapa yang mau diutus? Maka Tuhan memilih Musa. Ya, anak Allah yang istimewa ini diutus. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Dan ketika itulah Musa ditanyai oleh Tuhan, mau enggak kamu berangkat untuk memimpin bangsa Israel? Tuhan, nah ini alasan pertamanya ya, Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Apa mungkin aku bisa? Loh, Allah berkata ya, kan kamu yang aku pilih, aku pasti menyertai kamu. Tapi Tuhan, nanti kalau aku pergi ke bangsa Israel dan bangsa Israel bertanya, siapa nama Allahmu? Nah, itu alasan yang keduanya begitu ya, adik-adik. Lalu jawab Tuhan, jawab mereka, demikian, Allah yang mengutus aku, namanya Aku adalah Aku. Allah nenek moyangmu, Allah dari orang tuamu, Allah dari Abraham, Allah dari Ishak, Allah dari Yakub. Dan nama itu akan berlaku untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan, loh, mengeluh lagi ya Kak? Iya, mengeluh lagi. Musa mengeluh lagi yang ketiga kalinya. Dia bilang bahwa Tuhan, apakah mungkin bangsa Israel mau menerima? Jika mereka menolak bagaimana? Lalu Tuhan berfirman, adik-adik, oke, kalau kamu bertanya seperti itu, kamu pegang apa itu? Tongkat Tuhan. Coba lemparkan tongkatmu itu. Lalu tongkat itu jadi ular. Oh, jadi ular. Musa kaget ya. Lalu dia menjauh dari ular tadi. Tapi Tuhan berfirman, pegang ular itu. Pegang dari ekornya. Lalu dipegang adik-adik ekornya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, ular tadi berubah menjadi tongkat. Lalu Allah berfirman lagi, sekarang tanganmu masukkan dalam bajumu. Musa dengan agak ragu-ragu dimasukkan ke bajunya. Keluarkan, dikeluarkan. Wah, tangan Musa jadi putih adik-adik. Putih bukan karena bedak ya, tapi putih karena kusta. Ya, penyakit yang saat itu tidak ada obatnya. Sebelum Musa sempat takut, Allah berfirman lagi, masukkan kembali ke dalam bajumu. Dimasukkan lagi. Keluarkan, lalu dikeluarkan. Ternyata tangan Musa pulih kembali. Nah, itu bukti yang bisa kamu tunjukkan kepada bangsa Israel. Nah, kalau mereka masih tetap menolak, kamu bisa ambil itu air sungai Nil. Lalu air itu tuangkan ke padang gurun yang kering itu. Maka aku akan mengubah air sungai Nil itu menjadi darah. Hebat ya Kak? Iya. Nah, adik-adik, apakah Musa mau berangkat? Ternyata masih belum. Musa masih mengeluh lagi yang keempat kalinya ya. Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak bisa bicara Tuhan. Aku ini bukan orang yang pandai bicara. Lalu Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidah manusia? Siapa yang menciptakan manusia menjadi bisu atau manusia tidak bisu melihat
atau tidak bisa melihat karena buta? Ya Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa mengeluh lagi yang kelimanya, adik-adik. Ya, Tuhan menjadi marah, adik-adik. Ya, marah. Kenapa marah? 5 kali Musa berusaha untuk menolak utusan Tuhan ini. Ya, tapi setelah marah, Allah berkata kepada Musa, Harun itu saudaramu, itu kan pandai bicara. Bawa Harun dan berangkatlah sekarang juga. Lalu Harun jadi berangkat, adik-adik ya, berangkat untuk menemui para tua-tua bangsa Israel, dan melalui tua-tua ini akan diajak oleh Musa untuk menghadap Firaun. Wah, hebat ya Kak? Iya. Akhirnya Musa mau. Nah, adik-adik, kalau kalian pada saat ini mungkin mendapat tugas dari sekolah ya, kalian merasa, wah tugasnya kok berat, tugasnya apa mungkin aku bisa. Nah ingat ya, seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, masakan aku tidak akan menolong kamu, aku akan menyertai kamu. Jadi adik-adik, janganlah kalian mudah kendor ya, mudah merasa aku tidak bisa. Tetapi mari kita tahu bahwa Allah itu menyertai kita semua. Allah pasti menolong ketika Allah mengutus kita menjadi anak-anaknya. Nah, kalau kalian juga sebagai anak-anak Tuhan, kalian juga harus berani berkreasi. Ya, tunjukkan kemampuan kalian supaya negara kita ini bisa menjadi maju. Kalian adalah penerus bangsa Indonesia, ya, penerus para pemimpin negara. Nah, mari kita berkreasi sehingga negara ini menjadi maju dan nama Tuhan boleh semakin dimuliakan oleh Tuhan. Untuk Tuhan ya. Amin. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 54 ayat 6. Nah, sudah ketemu belum adik-adik? Nah, Mazmur 54 ayat 6. Kakak akan bacakan ya. Yuk dibaca ya, Kapten. Iya Kak. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah ya, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jadi jangan merasa takut atau cemas. Tuhan pasti menyertai kalian. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa ya, berdoa ya Kapten. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga semakin menguatkan kami untuk kami boleh terus percaya Tuhan ada beserta dengan kami, menyertai kami, dan siap menolong kami. Kami tidak akan takut, dan kami akan terus memajukan diri kami, karena Engkau akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, gimana firmannya tadi? Seru nggak? Seru pastinya. Nah, minggu depan kita juga masih akan mendengarkan cerita mengenai Musa. Nah, sekarang saatnya kita untuk
memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa membawa persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Saat ini kami membawa persembahan kami, Engkau yang menguduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk ketika kita sedang mengalami kesulitan, misalnya kesulitan mengerjakan tugas atau mengerjakan hal-hal yang lain, kita mempercaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Karena kita punya sahabat yang selalu ada dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Mau adik-adik sedih, senang, sahabat itu pasti ada bersama dengan kita. Namanya siapa adik-adik? Tuhan. Betul sekali, Tuhan Yesus. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau pujikan bersama ya. Ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat bersekolah minggu pada hari ini. Hari ini kami belajar ketika kami mengalami kesulitan, kami mau percaya bahwa Engkau akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup ya Kak. Benar. Dan jangan lupa untuk tetap pantau sekolah minggu depan. Betul sekali. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.